Pemirsa, keberadaan mangrove di Kabupaten Sukamara saat ini mengalami penurunan, yang sebagian penyebabnya adalah alih fungsi lahan oleh masyarakat. Dijadikannya tambak hingga kayu bakar. Untuk itu, mengingat peran penting mangrove sebagai sabuk hijau atau benteng alam, agar tidak terjadinya kerusakan pada ekosistem sekitar pantai, kita akan melihat perjuangan Kabupaten Sukamara yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan masyarakat dalam peningkatan kembali populasi mangrove. Salah satu ekosistem esensial yang ada di wilayah kita, terutama wilayah Kalimantan, adalah mangrove. Mangrove ini salah satu ekosistem yang keberadaannya antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Jadi kalau kita bicara antara ekosistem laut dan darat, sebenarnya sepanjang garis pantai yang ada di wilayah kita, karena kebetulan Provinsi Kalimantan Tengah ini kurang lebih 750 km ada garis pantainya, dan Kabupaten Sukamara itu kurang lebih juga 70 sampai 75 km itu juga ada garis pantainya. Jadi sepanjang garis pantai itulah, disitulah keberadaan adanya ekosistem mangrove. Jadi dia sebagai pembatas alam antara ekosistem laut atau wilayah pantai dengan daratan. Bicara tentang mangrove, tentu kita bicara tentang juga ekosistem yang terdiri dari beberapa jenis tanaman yang ada. Jadi sebagai contoh, di wilayah Kabupaten Sukamara yang ada di belakang saya ini persis ini adalah bagian dari ekosistem mangrove. Jadi kalau saya bisa sampaikan, ini adalah salah satu jenis mangrove, yaitu bakau, yang memang merupakan salah satu jenis yang paling banyak bisa tumbuh, yang paling berdekatan dengan wilayah garis pantai. Karena bakau dan salah satunya juga api-api ini memang salah satu jenis tanaman mangrove yang dia bisa tumbuh dengan adanya pasang surut air laut, karena keberadaannya juga sangat kuat dengan kadar garam yang tinggi, dan juga memang fungsinya juga sebagai benteng alam. Bahwa fungsi mangrove sendiri banyak sekali. Selain dia punya fungsi fisik, kita tahu bahwa mangrove sebagai benteng alam, infiltrasi air laut. Kemudian kita ingat kasus di Palu, saat itu ada sebuah daerah yang kebetulan dia mempunyai ekosistem mangrove yang sangat baik, ternyata bisa membentengi kejadian tsunami pada saat kejadian di Palu. Itu secara fisiknya. Kemudian tentu kita tahu bahwa abrasi pantai juga sangat berpengaruh kalau seandainya ekosistem mangrove-nya sudah rusak. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang lain secara ekologis, kemudian secara ekonomi, secara sosial dan budaya bahkan kita bisa merasakan. Kita tahu bahwa mangrove juga sebagai tempat pemijahan ikan, itu secara ekologinya. Kemudian secara biologi juga kita tahu bahwa infiltrasi air laut itu sebagai bentengnya adalah mangrove. Karena mangrove itu dia berada di antara ekosistem darat dan laut, sehingga dia berada dalam posisi sebagai ekosistem air tawar yang berada di antara wilayah tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa selain fungsi-fungsi tersebut, mungkin dari jasa ekosistem lainnya, seperti jasa lingkungan, kita tahu secara ekologi kita sangat membutuhkan.
mangrove ini sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka kita untuk melakukan pengurangan emisi gas karbon. Kita tahu bahwa dunia termasuk Indonesia sendiri saat ini punya kepentingan terkait dengan upaya kita untuk menurunkan emisi gas karbon. Mangrove kita kondisi awal kayaknya bertumpuk-tumpuk, tidak merata. Makanya dengan adanya program ini tambal sulam, akhirnya mangrove kita kelihatannya udah bisa terpenuhi lah di tepi sungai untuk menahan tergerusnya arus banjir. Makanya tadi ada 150 meter itu pagar pengaman yang setiap tikungan itu kan 50 meter ada 3 tikungan untuk pengaman setiap tikungan itu. Kalau tidak diamanin itu nanti tergerus di pohon yang hanyut di bawah arus, bisa membawa pohonnya hanyut gitu nah di bawah arus deras. Sebelum adanya program ini masuk dan sebelum berjalan ini, memang keadaan mangrove kita, perlu kita sampaikan, memang agak sedikit ada yang rusak. Nah, cuman berhubung dengan adanya program dari pemerintahan pusat ini yang didukung oleh dari kabupaten ini, alhamdulillah mangrove yang ada di wilayah kita ini sudah tertata seperti yang kita harapkan. Sebelum tahun 2020 memang kami sudah melakukan pemetaan potensi mangrove yang ada di wilayah sepanjang garis pantai kita ini sebenarnya lebih dari 1.000 sampai 2.000 km persegi. Nah, kita sudah melihat bahwa banyak sekali memang wilayah-wilayah tersebut yang notabene-nya ada wilayah mangrove yang sudah sangat rusak dalam kondisi kritis, sehingga program begitu adanya program pemulihan ekonomi nasional yaitu melalui program padat karya penanaman mangrove ini juga merupakan program rehabilitasi hutan dan lahan untuk wilayah di luar kawasan terutama, sehingga kita mendapatkan porsi 525 hektar itu merupakan hal yang sangat positif menurut kami dalam percepatan dalam mengembalikan upaya-upaya kita dalam memperbaiki ekosistem mangrove untuk wilayah pesisir ini. Di sini Pak, saya sampaikan juga bahwa di Desa Sungai Tabuk ini ada beberapa kelompok yang sudah berjalan ini, yaitu Sungai Tabuk Berkah, yang mana tahun ini alhamdulillah sudah menjalankan program dari pusat ini, yaitu sesuai dengan aturan, yang mana di sini sangat membantu juga di masa pandemik ini. Alhamdulillah di masyarakatnya sangat antusias sekali untuk menyambut program ini karena sangat membantu untuk perekonomian bagi warga Desa Sungai Tabuk ini.
sudah kita jalankan ya alhamdulillah, program dari pusat sudah kita laksanakan mangrove yang berupa ada 2 tanaman rumpun berjarak sama 2 kali 1 meter jaraknya, dengan jumlah yang rumpun berjarak tadi 50.000 pohon, yang ukuran 2 kali 1 itu jumlah 132.500 pohon. Itu yang sudah kita laksanakan. Dengan adanya program dari pusat ini, masyarakat kita rasa terbantu. Ya, oke, Pak. Ya, Pak, mantap. Alhamdulillah Pak, kalau secara garis besarnya seluruh warga kita, masyarakat kita dengan adanya programnya ini untuk mangrove ini memang antusiasnya luar biasa sekali Pak. Pertama dari menjaga ekosistem yang ada, dan kedua tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, cuman di sini terkadang kita ada kendala juga karena kita ini awal tumbuhnya ini kan harus memang betul-betul kita rawat. Kita ingin berupaya untuk mengembalikan kembali wilayah mangrove ini agar bisa sustainable dengan keberadaan dari usaha tambak yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan sistem apa? Dengan sistem silvopeshery. Jadi perpaduan antara ekosistem mangrove kita tanam dan juga dengan usaha tambak itu tetap bisa berjalan. Dengan adanya program kita di dalam desa, kita memang suatu mangrove yang ada ini menjadi suatu andalan untuk di dalam desa kita, Pak. Karena sehubungan juga di sini untuk mengangkat wisata. Memang kita sudah dari 2018 kita memprogramkan wisata mangrove ini ingin menjadi suatu program unggulan untuk pendukung perekonomian bagi masyarakat kita di Desa Sungai Tabuk. Nah, di samping itu juga di sini dengan adanya programnya mangrove ini juga ada melindungi ekosistem yang ada. Yang mana sebelumnya ini sudah ada ekosistem yang tumbuh dan hidup di wilayah mangrove yang ada ini, seperti bekantan, kera, dan juga ekosistem yang di bawah airnya ini, yaitu ikan-ikan yang ada yang sudah ada beradaptasi di wilayah itu sendiri.
upaya kita adalah untuk melakukan penyulaman dan juga mengisi untuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang masih bisa kita lakukan secara pengkayaan. Jadi sebenarnya idealnya paling tidak sampai tahun ketiga kita masih bisa melakukan pemeliharaan untuk lokasi-lokasi tersebut. Tapi tentu bicara masalah program tahun kedua dan ketiga, tentunya ya saya menyampaikan secara klise ya, memang permasalahan kita kembali kepada anggaran. Kita berupaya selama ini walaupun tanpa anggaran, terkadang juga karena sudah kepedulian dari rekan-rekan kita yang juga selama ini sudah berupaya untuk mengembalikan ekosistem ini untuk menjadi lebih baik. Kami pikir tidak terlalu banyak bermasalah. Yang penting kita untuk menjaga tanaman-tanaman yang berada yang kita lakukan penanaman di tahun pertama ini, mudah-mudahan persentase hidupnya itu bisa di atas 75–80%. Secara ekonomis kita berupaya untuk membalikan lingkungan, tentunya nanti ada produktivitas yang akan kita rasakan di kemudian hari. Mungkin sekarang kita tidak kita rasakan, tetapi tentu yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak kita adalah bukan masalah di kemudian hari, tetapi adalah hal yang baik, terutama lingkungan yang baik. Jadi kita merasakan sendiri ada kantong-kantong ekonomi yang sudah mulai terbentuk di wilayah pantai ini karena notabene-nya kita memiliki wilayah yang sangat baik dan indah. Sudah mulai banyak bermunculan wilayah-wilayah baru, destinasi wisata yang baru yang ada di sepanjang pantai ini, yang juga satu sisi sebagai backgroundnya itu adalah mangrove. Kita ke depan itu akan merasakan sendiri bagaimana nikmatnya kalau kita seandainya di sela kesibukan kita bisa ke pantai yang tidak jauh lagi kita rasakan dari kota. Tentu yang akan dinikmati oleh kita semua, jasa ekosistem yang akan diberikan kepada alam ini, kepada kita, itulah yang akan tetap kita jaga ke depannya. Ya, Pokmas sangat mendukung sekali dan berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah, khususnya umumnya pemerintahan seluruh Indonesia, baik pemerintah provinsi maupun pusat. Harapan dari Pokmas mudah-mudahan tahun berikutnya bisa diturunkan lagi program, baik berupa apa saja yang sifatnya mendukung untuk pekerjaan masyarakat kita, baik itu cemara maupun pohon-pohon apa saja yang bisa sehingga masyarakat kita itu bisa bekerja.
Pemirsa, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam merestorasi mangrove, khususnya di Kabupaten Sukamara, diharapkan dapat menghasilkan kembali fungsinya sehingga program yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada pemulihan ekonomi nasional bagi masyarakat. Demikian Lensa Kalteng dari Kabupaten Sukamara. Saya Deo Permasari, sampai bertemu di episode selanjutnya.